warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk tema kali ini kita yaitu membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Dalam bab ini kita untuk selalu mengontrol diri dan prasangka baik dan persaudaraan. Adapun latar belakang dari tema kali ini, yaitu latar belakang kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, diri mujahadah an-nafs, persaudaraan, ukhuwah. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, perintah menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Selanjutnya membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Bacalah Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perhatikan makhraj, panjang pendek, dan tentukan tajwid. Yang kedua, jangan lupa membaca ta'awudz. Yang ketiga, salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah memahami pelajaran. Untuk selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan Quran Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahman akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, itu dari Quran Surat Al-Anfal, yaitu isi kandungannya. Isi kandungan Surat Al-Anfal yaitu ayat 72 yang berisi perintah Allah. Mari kita simak, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Yang kedua, orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah. Orang-orang yang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang yang mukmin di Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang yang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan, karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara.
yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Anfal ayat 72. Selanjutnya menganalisis isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yang dari asbabun nuzul. Yang pertama, diriwayatkan Abu Muzair Ibnu Zuraiz bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salam Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Yang kedua, ketika membahas kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan sebagai orang yang mengatakan, apakah hamba saya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan firman, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon, bersangka baik. Yang terakhir, sikap su'udzon, yaitu su'udzon dapat muncul dan perilaku manusia kebanyakan berkaitan dengan hikmah Allah. Selanjutnya yaitu untuk menimbulkan sikap husnuzon. Yang pertama, untuk mengumumkan, menyadarkan bahwa semua hikmah dari Allah, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia, menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang pada saat seorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, memahami manfaat husnuzon dan bahaya su'udzon dalam kehidupan. Yang selanjutnya, memperdalam belajar ilmu agama Islam. Terusnya, mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam setiap hari. Selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang su'udzon dan menjauhi teman dari orang-orang yang su'udzon. Yang terakhir, kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dari asbabun nuzul. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, berkata Abdullah bin Ubay, yalah engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan keledaimu. Seorang Ansor berkata, dia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruhnya perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat sahluhu jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ingat sesungguhnya di dalam dari manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, prasangka baik. Su'udzon adalah prasangka penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat su'udzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bersamanya berdasarkan hadis Nabi, yaitu anna inda dhanni 'abdi bi inna dhanna khaira wa inna dhanna syarra fasyaru, rawahu Tabrani wa Ibnul Habban. Yang artinya,
Aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangka kepadaku. Hadis riwayat Turboni dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, persaudaraan. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan pada hati atau keimanan perilaku berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ilai qulubukum wa a'malikum." Rawahu Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.